Nah, yang terakhir, bagian dari infak ini, teman-teman sekalian, juga nanti ada pengelompokan setelah keluarganya baik. Jangan-jangan antum banyak infak keluar, tapi keluarga belum tertata. Setelah itu nanti ada 5 golongan. Di Quran surah kedua ayat 215. Paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak yang bagus-bagus. Kualitas bagus. Jadi makanan, cari makanan yang baik. Kalau beli mangga, lima-limanya bagus, jangan tunggu sampai mengkerut baru diinfakkan. Mah, udah nggak enak nih. Iya, kasih security aja depan. Security, Masya Allah. Antum aja nggak enak lihat. Quran surah kedua 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wala sum bi akhirih illa an tughmidu fihi. Kamu mau nginfakin, kamu aja ngelihatnya nggak enak, mau dikasih orang, kata Quran sindiran. Pertanda Allah tidak terima itu semua. Jadi teman-teman cek. Lalu kalau sudah ada yang bagus, pada siapa diinfakkan? Pertama, walidil walidain, orang tua. Cek. Orang tua, kandung yang pertama. Kalau masih ada ayah ibunya, muliakan dia. Ya, muliakan termasuk di awal bulan-bulan ini. Kalaupun cuma beli mangga, kirimkan. Mama nggak mau mangga, mama mau pulsa aja, kasih pulsa. Ya, Masya Allah. Pulsa sudah masuk, Ma? Sudah, terima kasih sayang. Terima kasih. Kamu anak soleh ya. Begitu keluar kalimat, kamu anak soleh, doa dari orang tua. Masya Allah. Kirimkan lagi pulsanya. Kamu soleh banget, Nak. Oh, Mas, datang lagi tuh. Gak apa-apa, muliakan. Semampu kita ketika kita bisa mewujudkannya, itu yang terbaik. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Jangan jauh-jauh dulu. Antum kasih jauh kerabat sendiri, jauh dari perhatian. Aqrabin dibagi dua. Maaf, dibagi dua. Ada kerabat dari jalur kekerabatan keluarga, rahmukallah. Ada kekerabatan bertetangga. Lihat tetangga antum, kanan kiri. Ya, kalau masak makanan, berikan. Dan kaidah dalam hubungan kemanusiaan, jangan cukupkan pada yang muslim. Kalau memang tetangga kita semua ini, mohon izin ya, ada yang non-muslimnya, sentuh dia, berikan bagiannya. Bukan karena dia mengatakan, siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka berikan dia walaupun, kuahnya kencang sekali. Walaupun kuahnya. Jadi antum makan ayamnya, dia kuahnya. Cara memahaminya begini, kalaupun cuma masak kuahnya saja, bagilah kuahnya itu. Supaya pertama, dia tidak suudzon kepada antum. Antum masak kuah opor ayam. Kuahnya aja, dalamnya singkong. Dan antum bagi, maka tetangga merasakan baunya. Masak opor nggak bagi-bagi, padahal singkong. Bagi dia. Kalau ditanya, kok cuman kuahnya? Di situ kan ada ayamnya. Ini misalnya, jadi tapi kita bisa cari dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, pemahaman kedua, kuahnya aja dibagi, apalagi isinya. Itu maksudnya. Antarkan, walaupun dia non-muslim, antarkan. Begitu masak, bagi, sampaikan. Masak, berikan. Pak, baik sekali. Kok hari ini bisa ngasih? Ini bukan baik. Tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Itulah keindahan Islam. Bagi. Jangan lihat. Ini muslim kasih, non-muslim tidak. Ini belum syahadat mau dikasih. Tidak, berikan. Begitu disampaikan, ada buah, sampaikan. Pak, kemarin ayam, sekarang buah. Tumben hari, bukan tumben. Rasulullah memerintahkan saya untuk berbagi. Ini rezeki yang Allah titipkan, silahkan. Tapi kan kita beda keyakinan, tapi tidak menghalangi kita untuk berbagi. Masya Allah, itu indah. Besoknya dia WA lagi, Pak, Allah sudah perintahkan berbagi belum hari ini? Minimal ada kalimat Allah di lisannya. Bagus. Ya, paham ya? Ya, tebarkan, dan sebagainya. Terusnya mesti ada. Wal yatama, anak yatim. Yatim di sini bisa dia masuk kategori fakir miskin, bisa masuk dalam kategori bukan fakir, bukan miskin. Bapaknya meninggal. Memang mungkin ada harta, tapi dia butuh hiburan yang lain. Ya, perhatian, kasih sayang. Antum kerabatnya misalnya, boleh. Belikan mainan dari bentuk infak. Berikan padanya. Sampaikan, berikan hiburan. Dia senang mainan, berikan. Oh, terima kasih, ini kan yang kemarin diminta sama ayah. Mudah-mudahan nanti baik ya. Dan bisa menutupi permainan. Yuk nanti main ke Om sama-sama. Oh, terima kasih Om, Masya Allah. Sudah dekat dia naik. Ya.
Nggak apa-apa, kamu kan yatim. Oh, tidak ya, kalimat itu simpan. Ya, di masa Nabi itu luar biasa. Nabi melihat sedang berjalan, ada sekelompok anak-anak, dan sedang bermain, seketika terlihat seorang anak kecil. Ini kisah nyata. Kisah orang-orang soleh di masa lalu, dan terinspirasi dari kisah-kisah Nabi. Sebagiannya kisah-kisah Nabi yang langsung dialami. Kemudian ketika dilihat anak ini termenung sendiri. Dan dia sedih. Kata Nabi, kenapa kamu? Mabrik. Kata anak ini, saya malu bermain dengan mereka. 5, kata Nabi, kenapa? Ini saya tidak punya mainan, pakaian saya pun lusuh. Kenapa? Ayah saya meninggal fi sabilillah. Tufiya di fi sabilillah. Wafat ayah saya sedang berjuang jihad, dan saya kehilangan apa yang biasanya diberikan oleh ayah. Malu dia bermain. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Aradita an yakuna Muhammadun aban laka wal Hasan wal Husain ikhwan laka wa Fatimah ukhtan laka. Apakah mulai hari ini kamu ridha kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi bapak yang akan merawatmu, Hasan dan Husain adalah saudaramu, dan Fatimah adalah saudarimu? Kata anak ini, bala ya Rasulullah, ya saya ridha. Begitu dia katakan saya ridha, maka Nabi seketika berikan pakaian yang terbaik, mainan yang terbaik. Kata Nabi, bermainlah dengan mereka. Maka dibawalah pakaian dan mainan itu, bermain dengan anak-anak tadi. Dengan begitu luar biasa gembiranya. Ketika gembira luar biasa, teman-temannya kaget, kok pakaiannya lebih bagus? Mereka bertanya, dari mana semua ini? Dikisahkanlah oleh anak ini. Ayah saya katakan saya bertemu Nabi, saya katakan ayah saya meninggal di jihad fisabilillah. Lebih mengatakan, apakah kamu ridho saya jadi bapak kamu yang merawat, Hasan dan Husain saudaramu, dan Fatimah saudaramu? Saya katakan saya ridho, maka saya diberikan semuanya ini. Kata mereka anak-anak itu, ya kenapa bapak kita nggak meninggal juga?